kasih. Sampai pada hari ini Tuhan, itu semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, seberapapun kami yang ada Tuhan Yesus, kami sangat percaya 2-3 orang berkumpul di situlah Engkau hadir Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau urapi ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau handle dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan Yesus, supaya setiap kami yang hadir bisa memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua merasakan kebahagiaan. Amin. Amin. Kita merasakan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang sangat luar biasa ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Mari saya mau lihat tangannya di atas Dia ini. berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. betapa hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Mari tangannya di atas ini. Dia berjaya Haleluya. atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Silakan duduk teman-teman saudara. Masih bersuka cita? Amin, Amin. haleluya. Masih bersuka cita? Haleluya. Katakan kanan kirimu, apakah kamu bersuka cita? Katakan kanan kirimu, apakah kamu bersuka cita? Apakah kamu bersuka cita? Bersuka cita ya. Haleluya. Amin. Dimasukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman dari Tuhan Yesus. Hidupku Karyamu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus.
kepadamu. hidupku murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kau di dalamku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersama, kau di dalamku Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi, Hidupku menggenapi firman-Mu. oh Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap Kau langkahku. bersamaku Tuhan. Kau bersamaku Dalamku Tuhan. di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat menikmati hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Saat ini kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Bukan hanya kami mendengar firman-Mu, melainkan firman-Mu akan menjadi terang dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap duduk tenang untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, senang sekali malam hari ini bisa kembali ada di tengah-tengah teman-teman pemuda ya. Pemuda yang malam hari ini mungkin ada banyak di luar sana anak-anak muda yang memilih untuk mengisi waktu-waktu seperti ini ya, di jam-jam seperti ini dengan ya mungkin hangout sama teman-teman, terus mejeng di kafe-kafe ya, jalan-jalan sama sambuan. Tapi malam hari ini saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya bangga ya lihat
teman-teman pemuda yang ada di Theophilus Blitar bisa memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memberi hidup, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan coba ya sama-sama mengajak teman-teman untuk kita belajar ya, bagaimana menjadi seorang yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, menjadi seseorang yang hebat, seorang yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain maksudnya, bisa menjadi seseorang yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya. From zero to hero. Ya. Mungkin kalau kita bicara tentang hero ya, teman-teman mungkin akan terbayang. Mungkinkah itu Spider-Man, Iron Man, Wonder Woman, apalagi? Ya, baru-baru ini kita bangsa Indonesia ya, tanggal 10 November baru saja memperingati satu hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, yaitu Hari Pahlawan. Kemarin juga di tanggal 25 November ya, seluruh Indonesia memperingati atau merayakan Teachers Day. Bagi teman-teman, kalau bicara tentang guru itu, mereka adalah orang yang mengajar kita dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Ya, itulah sebabnya mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, mari malam hari ini ya, kalau kita lihat tema ini, apakah mungkin dari seseorang yang bukan siapa-siapa ya, tidak punya apa-apa, bisa menjadi seseorang yang hebat, luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang? Sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Hal yang memungkinkan hal itu terjadi dalam hidup kita ya adalah Tuhan. Nah, mari malam hari ini saya akan mengajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dalam kehidupannya dia menjadi orang yang tidak dianggap, ya, tidak masuk hitungan dalam keluarganya. Di depan seorang pelayan Tuhan pun dia tidak masuk hitungan, apalagi dalam komunitasnya. Tetapi kita akan belajar malam hari ini, oleh karena Tuhan dan oleh karena pribadi ini benar-benar dia hidup berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dari seorang yang bukan siapa-siapa, dia menjadi seorang tokoh yang sangat terkenal, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, seorang yang kuat dan gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, kita akan belajar malam hari ini dari seorang yang bernama Daud. Ya, kalau bicara tentang Daud, semua pasti sudah tahu ya. Kita kebanyakan mungkin mengenal tokoh ini, lebih banyak kita kenal karena Daud adalah orang pertama ya di Israel yang berani maju untuk melawan Goliat. Dan dalam pertarungan ini Daud menjadi pemenang. Nah, kita mungkin hanya mengenal dia karena kisah heroik yang pernah dilakukan oleh Daud. Tetapi teman-teman, malam ini saya ingin kita melihat satu perjalanan hidup yang telah dilalui oleh Daud. Dan itu perjalanan hidup ini yang memang Tuhan buat atau Tuhan sudah rancangkan untuk dilalui oleh Daud. Untuk membuat dia, membawa dia menjadi seorang hero.
Ya, kita akan melihat ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 ya, saya akan mulai dari ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ya, kemudian kita lompat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang kita akan lihat di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjata. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat itu undur daripadanya. Teman-teman, saya rindu kita melihat perjalanan hidup yang dilalui oleh Daud ya. Kita sudah baca tadi di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Daud ini dia adalah anak dari Isai. Nah, Daud ini punya tujuh kakak laki-laki. Dan tadi jelas dikatakan bahwa dia adalah yang bungsu. Tetapi kita melihat ya, biasanya siapa di sini yang anak bungsu? Biasanya kalau anak bungsu gimana ya, yang saya lihat ya, tapi enggak tahu ya kalau kalian mengalami atau enggak ya. Itu kasih sayang orang tua lebih ya, kalau kita perhatikan loh. Pokoknya kalau namanya bungsu itu selalu diperhatikan. Kalau boleh, kalau misalnya masih di bawah umur, jangan sampai kita buat dia menangis ya. Kalau kita kakak ya, kalau sampai buat menangis kepala pecah. Terus kemudian kalau dia minta apa-apa ya, karena mungkin anak bungsu jadi orang tua berusaha untuk selalu bisa memenuhi apa yang dia mau. Tetapi kita lihat fakta yang ada dan Alkitab jelas menuliskan hal ini. Daud meskipun dia anak bungsu, ketika Samuel disuruh Tuhan untuk ke rumah Isai, mengurapi seseorang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Ya. Daud ini tidak masuk hitungan, ya. Nanti teman-teman baca di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dari mulai Eliab, Syama dan semua lewat, ketujuh anak Isai lewat. Tuhan bilang enggak ada yang saya pilih di antara mereka, hanya tinggal Samuel tanya, "Apakah cuman ini anakmu?" Masih ada satu. Tapi ya, dia lagi menggembalakan kambing domba. Teman-teman bisa bayangkan anak bungsu tapi disuruh ngangon kambing domba. Dan kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, berapa banyak? 1-2 ekor. Teman-teman, kalau saya kembali merenungkan hal ini ya, harusnya Daud mendapat kasih sayang yang lebih dari orang tua dan keluarga yang ada. Tetapi dia harus menjalani satu keadaan yang mungkin bagi sebagian orang tidak bisa menerima hal itu. Tetapi kita lihat dalam proses Tuhan membawa dia menjadi seorang pahlawan ya, Daud tetap melakukannya dengan setia. Bukan saja jadi pelayan teman-teman. Ketika dia dibawa ke istana
Saul, ya, karena pada suatu ketika ya Saul melakukan kesalahan dan roh Tuhan undur dari Saul. Tuhan sudah menolak Saul. Ada roh jahat yang Tuhan izinkan untuk mengganggu Saul. Jadi sewaktu-waktu itu ketika roh jahat itu datang, dia kayak orang, di sini memang tidak dituliskan secara jelas jadi seperti apa dia. Pokoknya jadi tidak terkontrol. Jadi hamba-hambanya bilang begini, panggilkan seorang yang pintar bermain kecapi. Supaya ketika dia main kecapi, kamu bisa merasa tenang dan roh jahat itu bisa pergi daripadamu. Kemudian salah satu hambanya itu ya, di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 1 Samuel 16 ayat 18 itu dituliskan, salah satu hamba dari Saul merekomendasikan ya seseorang dari anak Isai, dia pandai main kecapi ya, kita baca saja di ayat yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Nah, yang dimaksud oleh hamba Saul ini adalah Daud. Kemudian dibawalah Daud ke istana Saul. Dan benar seperti yang dikatakan oleh hamba itu, Daud kedapatan seperti yang disebutkan itu. Ketika dia main kecapi, roh jahat yang mengganggu Saul itu undur daripadanya. Dan karena hal itu, Daud dijadikan pelayan. Jelas firman Tuhan tadi katakan Daud menjadi pelayan Saul. Kerjanya apa? Bawa senjata, ya. Kemana Saul pergi berperang atau kemana Saul keluar, Daud ngintil ya dari belakang bawa senjata. Kemudian kalau mulai Saul diganggu oleh roh jahat ya, sudah mulai enggak terkontrol, Daud main kecapi. Teman-teman, situasi yang seperti ini bagaimana ya? Saya katakan mungkin bagi sebagian orang tidak bisa terima, anak masih, ya ampun, masih sangat muda ya. Apalagi kalau bilang muda ya, diperlakukan seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin tuh akan kebanyakan anak-anak muda itu akan protes ya. Sudah disuruh jadi gembala kambing domba. Terus kemudian dia harus bekerja pada Saul jadi pelayan pula. Tetapi kita melihat dalam keadaan seperti ini, kita tidak akan pernah dapati ditulis dalam Alkitab sedikit pun Daud mengeluh atau bersungut-sungut. Ya, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ketika Daud satu ketika disuruh oleh papanya ya, buat Daud, iya Pak, ini makanan ya. Kakakmu yang 3 orang, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekarang lagi di medan peperangan. Sekarang bawakan mereka makan. Disuruh bawa bekal ya. Anak bungsu, firman Tuhan katakan yang pergi di medan peperangan 3 orang. Daud punya saudara berapa? Ada 7 ya, 8 dengan Daud. Berarti masih ada 3 orang kan di rumah ya. Logikanya begitu. Kenapa harus yang anak bungsu ini terus yang disuruh-suruh ya? Tapi firman Tuhan katakan ya, di ayat yang sebentar teman. Satu Samuel 17 ayat 20. Di situ dikatakan begini, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak-sorai. Disuruh bawa makanan, pagi-pagi dia sudah bangun, bawa kambing dombanya dititipkan ke penjaga, terus dia bawa bekal untuk kakak-kakaknya. Teman-teman lihat ya, anak bungsu, kalau kita lihat anak bungsu yang ada di Lukas gimana? Papanya belum mati sudah minta warisan ya. Minta warisan, terus dia keluar dari rumah menghamburkan semuanya, yang sulung tinggal di rumah. Tetapi anak bungsu yang ini beda ya.
anak bungsu yang benar-benar taat, bertanggung jawab. Firman Tuhan katakan dia bangun pagi-pagi, dia bawa makanan kepada kakak-kakaknya. Perjalanannya tidak mudah untuk sampai dia diakui sebagai seorang pahlawan. Setibanya di medan peperangan ya, ketika dia sibuk tanya-tanya gitu, kakaknya marah. Buat apa kamu kesini? Cepat pulang sana. Cepat gembalakan kambing dombamu yang 1-2 ekor. Kita lihat di sini teman-teman ya. Daud juga mendapat perlakuan yang kurang baik ya dari saudara-saudaranya. Di dalam Mazmur kita akan dapati itu Daud pernah berkata begini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dari kata-kata ini bisa kita lihat ya, mungkin bisa memberikan signal ke kita bagaimana Daud di tengah-tengah keluarganya. Ya. Sudah tidak diperhitungkan oleh orang tua, ya di depan hamba Tuhan pun yang disuruh oleh Tuhan dia tidak masuk hitungan. Terus kemudian mendapat perlakuan yang juga kadang kurang baik dari saudara-saudaranya. Tapi kita melihat tidak pernah satu kali pun Daud mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang tua, menyakiti saudaranya, apalagi protes kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat ya apa yang ada dalam diri Daud sebenarnya ya, yang membuat Tuhan menghentar dia menjadi seorang pahlawan bagi Israel ya. Ketaatan kepada orang tua ini yang menjadi hal yang paling utama yang Tuhan lihat dalam hidup Daud. Ya. Dalam kitab Taurat sudah diajarkan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang sudah Tuhan berikan kepada. Ya, Efesus 6 ayat 1 pun kembali mengulang hal ini. Daud mengerti betul tentang perintah Tuhan ini. Ketika dia menghargai, menghormati orang tua, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi dia. Meskipun mungkin jalan yang dia lalui itu tidak mudah ya. Siapa di sini yang mau disuruh-suruh terus sama orang tua? 1-2 kali mungkin mau ya, tapi kalau terus-terus apalagi anak bungsu ya. Belum kegiatan sekolah, di rumah disuruh-suruh pula ya. Ada banyak mungkin yang akan protes. Tapi kita belajar dari Daud ya. Dia menjadi seorang yang kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan ini artinya orang yang menonjol karena keberaniannya mengorbankan dirinya dalam membela kebenaran. Kemudian juga diartikan sebagai pejuang yang gagah berani, ya, kesatria atau perwira. Jadi pahlawan ini simbol dari keberanian, ya, perjuangan, pengabdian, ya, semangat pantang menyerah. Nah, hal yang pertama yang Tuhan lihat yang ada dalam hidup Daud yang membawa dia menjadi seorang yang luar biasa adalah ketaatan dan rasa hormatnya kepada orang tua. Kemudian kita melihat selanjutnya apa yang ada dalam hidup Daud, ya. Sedikit banyak saya sudah katakan tadi, dia adalah seorang yang rajin dan bertanggung jawab kepada setiap tugas yang dipercayakan. Ya. Ketika dia jadi seorang pahlawan bagi bangsanya, tentunya dia akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi dari apa yang pernah dia jalankan. Nah, bagaimana Tuhan akan jadikan dia seorang pahlawan sementara dia tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang hitungannya mungkin masih kecil. Ya, apalagi dia harus hidup di tengah-tengah orang Israel yang pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang keras, ya. Orang yang suka bersungut-sungut, ya. Firman Tuhan katakan mereka orang yang keras kepala, ya, keras tengkuk. Jadi butuh seorang pribadi yang benar-benar kuat, pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang berani untuk bisa menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, selanjutnya kita melihat apa yang membawa Daud, ya,
menjadi seorang pahlawan di dalam kehidupan pribadinya, keluarga maupun bangsa Israel. Daud ini tidak suka menyimpan dendam. Ya. Ada banyak orang mungkin ketika mendapat perlakuan yang tidak baik, apalagi dari keluarga, dari orang tua, ya. Itu bisa menjadi dendam yang bertahun-tahun sampai menimbulkan akar pahit dalam hidup. Tapi kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, ya, sama sekali Daud itu tidak pernah menunjukkan kemarahannya kepada keluarganya, saudaranya. Jadi dia adalah seorang yang punya hati, kalau boleh saya katakan hati yang lapang, ya. Diperlakukan seperti itu pun dia masih tetap berjalan di dalam apa yang Tuhan rencanakan bagi dia. Dan selanjutnya kita melihat apa yang membawa Daud menjadi seorang pahlawan. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-37, firman Tuhan berkata, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud ini benar-benar percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Ya, percayanya bukan di mulut saja, tetapi dibuktikan, direalisasikan dalam setiap perkataannya. Dan kita akan melihat begini, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu akan terbukti ketika dia berada di dalam kondisi yang sulit, di dalam penderitaan, di dalam bahaya. Dan kita lihat ini yang ditunjukkan oleh Daud. Tentara Israel semua pada ketakutan, ya, mendengar Goliat selama 40 hari berteriak, "Mana pahlawanmu? Mana pahlawanmu?" Mereka semua takut. Tapi ketika Daud ada di medan peperangan itu, dia dengar bagaimana Goliat menghina Tuhan, menghina umat Israel. Dengan keberanian dia menyatakan diri bahwa dia akan menghadapi Goliat. Dia tidak ngawur, ya, tidak ngawur. Tapi dia punya satu kekuatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Ya. Kalau dia tidak punya kekuatan dari Tuhan, itu sama dengan dia setor nyawa menghadap Goliat. Tapi dia berangkat dengan penuh keberanian menghadap Goliat, bertarung dengan Goliat. Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Bahkan di dalam kata-katanya yang disampaikan kepada Goliat, ayat yang ke-45 dari 1 Samuel pasal yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ya. Dari perkataan, dari tindakannya, ya. Dia mau menyatakan kepada semua orang, jangan takut, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bagaimana mungkin tentara yang begitu banyak, padahal kalau di pasal 15, pasal 14, itu Saul dan orang Israel itu baru mengalahkan tentara Amalek. Ya, baru memenangkan mungkin ada beberapa peperangan. Tapi ketika menghadapi Filistin langsung semua takut. Ya. Saul yang masih muda, ya, itu yang berani. Apakah tidak ada tentara-tentara yang gagah perkasa di Israel? Ada. Tapi dengar kata-kata dari Goliat, mereka semua ciut. Apa yang membuat Daud berani? Tuhan.
Ya, dari kata-katanya dia benar-benar percaya Tuhan itu ada dalam hidupnya. Jadi teman-teman, ya, kita hidup di dunia yang semakin hari bukan semakin baik. Ya. Dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Ya, Efesus bilang peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan iblis dan pekerjaannya. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, ya, kita pasti akan jatuh. Jadi untuk sampai menjadi seorang pahlawan itu Daud harus melewati proses demi proses. Tapi kita lihat, ya, firman Tuhan katakan di dalam setiap peperangannya, ya, setelah Daud mengalahkan Goliat, dia selalu menang karena Tuhan bersama dengan dia. Ketika Samuel mengurapi dia, ya, atas perintah Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Saul, itu memang dilakukan secara diam-diam. Nah, Daud benar-benar dilantik menjadi raja itu pada umur 30 tahun. Ya, kita lihat di dalam Dua Samuel pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Ya, di situ dikatakan Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Ya. Jadi dari kurun ada beberapa tahun yang harus dilalui oleh Daud baru dia bisa duduk di singgasananya sebagai seorang raja. Jadi kalau kita hitung-hitung memang Alkitab tidak jelas menuliskan ya pada umur berapa Daud itu bertarung melawan Goliat. Tapi berdasarkan bilangan 1 ayat yang ketiga, ya, di situ dikatakan yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi Tuhan suruh Musa mencatat orang-orang yang 20 tahun ke atas dan bisa berperang. Nah, Daud pada waktu dia bertarung dengan Goliat, dia belum seperti kakaknya yang memang harus berperang. Jadi bisa diperkirakan umur Daud pada waktu itu sekitar 16-17 tahun. Nah, kita bisa bayangkan ya di sini ada yang 17 tahun, 16-17 tahun. Oh ya, saya. Teman-teman di umur yang seperti itu, lihat Daud sudah jadi seorang pahlawan. Tapi bukan main-main perjalanan hidup yang sudah dilalui oleh Daud. Tapi kita lihat proses demi proses yang Daud lalui menjadikan dia seorang pahlawan. Ya bukan pahlawan kacang-kacang. Ya, setelah kejadian dia mengalahkan Goliat itu dia masih menghadapi banyak perkara. Dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Kemudian setelah hari tuanya dia juga harus berlawanan dengan anaknya Absalom. Tetapi karena dari mudanya dia memang sudah istilahnya dilatih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi seorang pahlawan yang sesungguhnya. Daud bisa menyelesaikan segala sesuatu dalam rencana Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dari firman Tuhan malam hari ini teman-teman, ya, Tuhan mau kita jadi seorang pemuda yang pantang menyerah. Tetap menghargai, menghormati orang tua apapun bentuk orang tua kita. Ya, bersyukur mungkin di sini ada orang tua yang lemah lembut, ya. Halo sayang, terus bisa diajak ngobrol, ya kayak teman di rumah. Tapi ya, yang jadi masalah kadang-kadang kalau kita, saya tidak pernah mempersalahkan Tuhan tempatkan kita di keluarga yang mana, tapi keadaan yang sering dihadapi mungkin ada orang tua yang galak-galak itu, ya. Mungkin itu akan membuat banyak anak-anak muda yang akan protes, ya. Terus kemudian mulai keluar dari rencana Tuhan. Tapi kita belajar dari Daud. Apapun situasi keadaan di dalam keluarganya, dia tetap menghargai, menghormati orang tuanya. Dia tetap bertanggung jawab dalam setiap tugas, ya, pekerjaan yang dipercayakan oleh orang tuanya. Dan hal yang paling utama,
dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Teman-teman, mari, akhir zaman ini banyak hal yang akan dikerjakan iblis untuk menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Ya, terlalu berbahaya bagi kita kalau saat ini kita bermain-main dengan Tuhan. Tapi tetapkan hatimu terus percaya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah bermimpi menjadi seorang pahlawan, menjadi hero. Ya, kalau malas, tidak bertanggung jawab, ya, sama orang tua saja tidak hormat. Tapi mari malam hari ini, ya, mungkin kita menghadapi banyak keadaan seperti yang dialami oleh Daud. Tetapkan hatimu kepada Tuhan, ya, bertahanlah sampai akhir. Ya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini. Saya mengundang singer, pemain musik. Ya. Tuhan sudah berjanji bahwa kita anak-anaknya akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Dan dalam setiap pertandingan iman kita, dia janjikan bagi kita, dia pasti buat kita lebih dari pemenang. Yang penting dalam hidup kita mau benar-benar percaya sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menghargai, menghormati orang tua, bertanggung jawab di dalam setiap tugas yang dipercayakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini sama-sama kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Makasih Tuhan. Mari saya mohon kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kasih Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin perjalananmu saat ini untuk mencapai impianmu, bahkan apa yang sudah Tuhan rancangkan bagimu, bukanlah perjalanan yang mudah. Engkau mungkin saat ini bukan siapa-siapa, belum menjadi siapa-siapa. Tapi janji firman Tuhan, Tuhan jadikan kita ekor, jadikan kita kepala dan bukan ekor. Pegang janji firman Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Yang penting kamu benar-benar percaya kepada Tuhan. Kasihi orang tuamu, hormati orang tuamu. Bertanggung jawablah atas setiap tugas yang dipercayakan bagimu. Di keluarga, di sekolah, dalam pelayanan. Itu yang akan Tuhan lihat dalam hidup. Memang semua karena anugerah Tuhan. Tapi kita pun harus menunjukkan respon yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan bagi kita sesuatu, lakukan dengan baik, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hatimu harus benar dengan Tuhan. Simson adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, tapi dalam dirinya juga ada kehendak bebas. Dan kita bisa melihat karena kehendak bebas yang dipilih oleh Simson, akhirnya dia melanggar firman Tuhan. Dan berakhir dengan suatu keadaan yang sangat mengerikan. Tapi malam hari ini kita belajar dari Daud. Ketika kita benar-benar percaya sungguh kepada Tuhan, berjalan dalam setiap rencana dan kehendaknya. Kita mungkin bukan siapa-siapa, orang tua kita juga mungkin bukan orang tua yang sultan. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Ketika dia berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Amin. Nah itu tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu malam ini. Tapi mari Roh Kudus, Engkau terus berbicara bagi setiap rekan-rekan pemuda yang hadir di malam hari ini. Tuhan beri mereka pencerahan dari Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di akhir ibadah kami malam hari ini, ada ucapan syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Rasanya tidak cukup mulut ini untuk mengungkapkan betapa baik dan sayangnya Tuhan bagi kami. Dan kami pun rindu Tuhan. Terus semakin hari kami menjadi pribadi yang semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap pemuda yang hadir di malam hari ini. Pemuda-pemudi yang hadir memberi hidup mereka bagi Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka. Berkati dengan hikmat, berkati dengan kekuatan. Berkati mereka dengan sukacita, semangat, kekuatan yang selalu baru daripada Tuhan. Sehingga mereka terus mampu berjalan di setiap rencana dan kehendak Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Pengurus pemuda yang ada juga Tuhan terus berikan mereka hikmat daripada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas yang Tuhan percayakan, sehingga terus dapat mengkoordinir pelayanan ini dengan baik. Pemuda, pemudi yang ada di Jemaat GPTI Theophilus Blitar semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Saatnya kami akan pulang tinggalkan rumah-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan kami terima berkat-Mu. Teman-teman pemuda pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai perjalanan hidup kita hari ini, besok dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.